Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para muslimin muslimat yang berbahagia, Alhamdulillah di Desa Pucang Anom, Kebonsari, Madiun ini telah hadir Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung. Saya akan menyampaikan sedikit tentang apa dan siapa Pondok Darussalam Mekar Agung. Pondok Darussalam Mekar Agung didirikan oleh Hadrat Syekh Kyai Haji Muhammad Thohir Besari. Beliau lahir di Desa Pucang Anom, Kebonsari, Madiun. Beliau lahir dari ibu bernama Nyai Musinah. Ayahnya bernama Kiai Imam Tarmuji. Beliau kecil belajar langsung dengan ayahnya, terutama di bidang Al-Quran. Selesai menempuh pendidikan Madrasah Tsanawiyah, beliau langsung meneruskan di pendidikan Madrasah Mu'alimin Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi yang diasuh langsung oleh Al-Maghfurullah Kyai Haji Mokhtar Safaah Abdul Ghafur. Nah, disitulah beliau belajar berbagai ilmu hingga sampai kurun waktu 16 tahun belajar di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Dipandang selama 16 tahun beliau di Pondok Darussalam Blok Agung Banyuwangi dipandang cukup, maka beliau dipanggil gurunya yaitu Kyai Haji Mokhtar Safaah Abdul Ghafur agar supaya beliau mengamalkan, mengembangkan, meneruskan perjuangan gurunya yaitu di daerah asalnya di Kabupaten Madiun. Nah, akhirnya di tahun 1982 sesuai dengan perintah gurunya yaitu mendirikan lembaga pendidikan atau yang sekarang terkenal dengan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung. Perlu diketahui bahwa di awal-awal Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung ini berdiri, itu menekankan, menguatkan di bidang Al-Quran yang diasuh oleh Ibu Nyai Hajah Khamsatul Faridah. Nah, karena perkembangan santri yang semakin banyak, kemudian juga sebuah keniscayaan bahwa untuk bisa mempelajari Al-Quran secara utuh, Al-Quran secara sempurna, atau kitab-kitab yang lain secara utuh dan sempurna harus ada pendidikan madrasah. Maka menjelang beberapa tahun kemudian didirikanlah madrasah diniyah mulai dari awaliyah, wusta hingga sampai aliyah. Madrasah diniyahnya di Pondok Pesantren Darussalam ini bernama Madrasah Al-Amiriyah. Kemudian beberapa tahun perkembangan Pondok Pesantren Darussalam ini baik secara kuantitas maupun kualitas, santri semakin banyak, kemudian bersamaan dengan kemajuan-kemajuan zaman, maka di tahun 1999 didirikanlah sebuah madrasah yang berafiliasi kurikulum Kementerian Agama, waktu itu adalah Departemen Agama, ataupun kurikulum yang berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah,
Ini semua didirikan yaitu untuk menjawab tantangan-tantangan menghadapi kemajuan zaman. Untuk memperkuat dari isi di Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung ini bukan hanya pendidikan madrasah diniyah al-amiriyah, kemudian madrasah formal yaitu sanawiyah, aliyah, PBSI, tapi juga diadakan kajian-kajian kitab, terutama untuk mendalami di bidang isi kandungan Al-Quran itu secara rutin. Santri-santri mengaji tentang tafsir Jalalain. Ini rutin diadakan setelah jamaah maghrib. Nah, untuk mendalami di bidang tasawuf, rutin mempelajari yaitu bidang Ihya Ulumuddin. Ini dibaca, dipelajari rutin setiap ba'da asar dan ba'da jamaah subuh. Perlu kita ketahui bahwasanya di Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung ini adalah afiliasinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya tetap mempertahankan tradisi salafiyah, juga mengambil sesuatu yang baru, yang lebih manfaat, yang lebih maslahah untuk perkembangan selanjutnya. Nah, untuk lebih bisa mendalami dan bisa menguasai terkait dengan isi kandungan kitab kuning, baik itu di bidang fikih, baik itu bidang tarikh, baik itu bidang usuluddin, maka setiap malamnya ada kegiatan takror atau diskusi-diskusi terkait dengan usul fikih, terkait dengan tasawuf dan seterusnya. Kemudian setiap malam untuk mengenang para aulia, maka diadakan kegiatan rutin manakib. Ini setiap malam. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kultur santri asal daerah mulai dari Sabang hingga sampai Merauke, maka di sini juga ada yang namanya materi ekstra. Di antaranya adalah budidaya pertanian, kemudian peternakan, kemudian budidaya perikanan, ada yang di bidang keterampilan, kaligrafi. Jadi inilah keberadaan tentang siapa dan apa yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung. Tentunya kami mohon doa restu kepada semua masyarakat, terutama masyarakat di daerah Madiun atau di kabupaten-kabupaten yang lain, doa restunya agar supaya kami-kami yang ada di Pondok Pesantren ini istiqomah untuk menjalankan amanah dari beliau Kiai Haji Muhammad Thohir Besari. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.